Kalian pesen makan apa aja sih? Pesen pesen nanti tak bayar no. Tapi punya aku sendiri. Di sini makanannya apa aja sih? Banyak, ada pecel, lalapan, tahu telur, bakso, minumannya juga macam-macam sih. Banyak kan ya menunya? Bentar, aku tak beli camilan dulu ya. Anu udah fix pilihannya yang tadi. Ya wes tak pesenkan dulu. Oke, Sip. Aduh. Lihat gunung ini seru ya. Kita bisa foto, kita bisa main, lihat tanaman. Ini juga ada. Aku juga penasaran sama kebun mini ini. Dengar-dengar sih kebun mini ini dikelola masyarakat sendiri. Oh iya. Tanya-tanya pengelolanya yuk. Yuk. Ayo. Oh iya. Kayaknya di sana ada pengelolanya deh. Ayo kita tanya. Ayo. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Pak, saya mau tanya, untuk tanaman-tanaman di sini apakah dijual? Iya, dijual. Oh gitu, Pak. Untuk pembeli, kami dari masyarakat umum juga bisa untuk mendapatkan membeli bibit di area kebun ini. Jenis tanamannya ada apa saja ya, Pak? Untuk jenis tanaman di sini ada pepaya, ada mangga, ada alpukat, ada jeruk juga. Bu, permisi, mau pesan. Boleh ya? Boleh, Mas. Sebelum pesan saya mau tanya-tanya dulu, boleh? Biasanya kebun ini apa penjual yang di sini tuh dari jam berapa sampai jam berapa ya? Kalau hari Sabtu sama Minggu dari jam 8 sampai jam 5. Oh iya. Tapi kalau hari biasa itu jam 11 sampai Jam 7. Kalau misalnya penjual di sini tuh semuanya berasal dari mana ya, Pak? Masyarakat sekitar atau orang luar? Oh, berarti semua penjual di sini tuh dari masyarakat sekitar. Kalau misalnya pengunjung itu, kan kebun ini masih dibilang baru ya? Iya. Nah, itu berasal dari warga sekitar saja atau sudah banyak yang dari luar gitu? Oh, dari luar kota. Oh iya, terima kasih ya Bu untuk pertanyaannya. Tadi saya mau pesen lalapan ayam bakar, sama lalapan gurame, sama apa tadi? Tahu telur sama pecel ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Sing lainnya mana? Nggak tahu. Apa itu? Camilan. Aku mau toh. Ayo antar ayo. Ayo. Kayaknya ini produk UMKM warga sekitar sini ya. UMKM itu apa sih, Den? Kamu belum tahu UMKM lah? UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah seperti sebuah wadah untuk masyarakat yang mempunyai produksi kecil dan untuk dijualkan. UMKM di daerah sini tuh ya ini kebun ini. Dan UMKM ini bisa meningkatkan jiwa kewirausahaan para masyarakat di sini. Yang tadinya kayak cuman ibu rumah tangga, yang punya potensi memasak, punya potensi membuat suatu produk yang menguntungkan, nah bisa dijual di sini. Kayak ini contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo teman-teman semua. Jadi sekarang kita lagi ada di kebun mini nih, jadi yang viral ya di YouTube. Dan sekarang kita lagi sama pengelola dari kebun mini. Di samping saya ada namanya Pak Galih, lalu di sampingnya lagi namanya Pak Jerry, dan di sampingnya lagi ada namanya Bu Jaro, dan di yang paling pinggir namanya Pak Didin. Jadi sekarang kita mau tanya-tanya seputar kebun mini. Misi untuk kepada Ibu, kami izin bertanya. Kami ingin tahu, Pak, Bu, apa sih tujuan didirikannya kebun mini ini?
Siap. Terima kasih. Selamat siang bagi penganut ajaran yang ada umum khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu cikal bakal dari apa yang ada sekarang ini yang dinamakan Kebun Winnie adalah salah satunya program masyarakat berbasis lingkungan yang ke depan kita harapkan nantinya banyak sekali manfaatnya, khususnya bagi masyarakat Ranuagung, umumnya bagi khalayak masyarakat umum. Dengan adanya sadar lingkungan di sini, kita harapkan nanti dengan adanya pemanasan global ini kita juga ikut serta di dalamnya. Bukan lagi menghemat, tapi bisa juga kita mengertikan ini kita harapkan pemanasan global nanti lambat akan terjadi lebih signifikan ke dalam di situ ya, berdampak kepada masyarakat. Yang kedua, masalah edukasi. Kita berharap nantinya ke depan dengan adanya edukasi bisa membantu daripada anak-anak generasi ya, penerus kita untuk bisa memberikan sesuluh luhur kepada adik-adiknya ke depan. Juga banyaknya manfaat edukasi itu, salah satunya nanti ada perikanan, ada peternakan, ada tanaman yang nanti itu bisa berkolaborasi. Kolaborasi itu secara otomatis saling menguntungkan, kalau bisa dikatakan ini simbiosis mutualisme. Yang nantinya di situ itu tidak ada kata-kata limbah, tapi limbah menjadi berkah. Dengan adanya ini kita berharap dari semua unsur welcome, silahkan masuk ke Kebun Winnie dalam konteksnya nanti sesuai dengan aturan main yang ada di dalam Kebun Winnie melalui pengelola. Beliaunya adalah wakil saya, Pak Jerry Bujaro yang nangani koperasi, Pak Diding selaku sekretaris umum yang di sini ikut berpartisipasi untuk meningkatkan daripada apa yang kita cita-citakan ini nantinya ke depan semakin bertambah bagus dan bertambah bagus dan bertambah bagus. Kita berharap nanti dengan adanya Kebun Winnie ini menjadi mercusuar salah satunya ya, dalam artian ini bisa dicontoh, dilakukan, dikembangkan untuk kemasyarakatan orang banyak. Dengan adanya beberapa orang yang ada di sini, ini selaku pencetus Kebun Winnie yang di sini sudah banyak sekali terjadi tumpang tindih pemahaman, tapi beliau-beliaunya tetap berupaya untuk Kebun Winnie ini selalu dan bisa ya. Karena kita berharap semua unsur yang ada di sini, kita berharap ini banyak bermanfaat bagi khalayak umat Allah. Nah, umat Allah itu siapa? Umat Allah itu adalah manusia yang terpilih, manusia yang terdidik, tanaman tumbuhan yang saling berkolaborasi di dalamnya, dan di situ banyaklah saling simbiosis. Secara otomatis di situ akan berdampak ke depan lebih lanjut akan adanya pembaruan moral, pembaruan mental, pembaruan sikap yang di situ nanti banyak bermanfaat bagi semua unsur di dalam. Mungkin salah satu kata awal dari saya selaku wakil pencetus daripada pengelola Kebun Winnie di sini yang bisa saya sampaikan juga yang bisa saya pampangkan tentang keberadaan Kebun Winnie. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah dampak dengan adanya Kebun Winnie ini, khususnya bagi masyarakat sekitar dan masyarakat umum? Dampak sementara ini sebenarnya sudah kelihatan sangat signifikan. Dari nanti wakil saya bisa menjelaskan duduk permasalahan dampak, salah satunya unsur yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Yang ada di dalam sekarang saya jelaskan, yang ada di luar biar nanti Pak Jerry yang menjelaskan ya. Yang ada di dalam khususnya untuk pengelola Kebun Winnie, dampak positifnya sekarang banyaknya anak-anak
yang di situ itu keluarganya kurang beruntung, ini bisa hidup di dalam dan mengurangi beban daripada kebutuhan keluarga masing-masing yang di situ itu. Akhirnya anak-anak kita bisa bersekolah sesuai dengan teman-teman yang lain yang punya orang tua yang di situ perekonomiannya di atas rata-rata yang ada di teman-teman kita yang di situ. Sementara ini dalam konteksnya beliaunya masih dalam keterpurukan. Mungkin yang lain nanti akan ada masuk welcome dari adik-adik kita harapkan bisa ikut ya, di dalam berpartisipasi, salah satunya nanti di dalam ekonomi welcome. Nah ini yang untuk yang keluar sementara ini melalui RW, melalui desa, ini nanti yang menjelaskan wakil saya Pak Jerry. Pak Jerry. Untuk dampak yang dari luar, untuk dari warga itu banyak manfaatnya. Nanti itu program masih sekarang kan masih berbicara, programnya nanti untuk warga, semua warga dianjurkan untuk pembelian bibit dan untuk selanjutnya nanti disetorkan ke sini dan kita tampung, terus kita ikut menjualkan dan nanti sistemnya kita yang mengelola. Dan terus untuk semua RW maupun RT tetap nanti kita gabungkan jadi satu. Terus supaya apa? Supaya nanti itu untuk semua RW mempunyai kas yang bisa untuk membantu warganya supaya tidak ada budaya untuk pengemis, itu hanya itu. Supaya bisa mandiri dan mempunyai mempunyai inisiatif atau program yang bisa untuk dikembangkan di setiap lingkungan RW masing-masing. Itu untuk yang pertama. Dan yang kedua dari untuk bibit dianjurkan semua harus mempunyai bibit minimal kurang lebih 1.000 lebih tiap-tiap warga, khususnya di Karangkunci dan umumnya di semua Randuagu. Harus punya bibit dan nanti disetorkan ke kita. Kita tampung di sini dan itu dijual belikan. Itu. Sementara itu dulu, yang lainnya bisa dijaga dengan baik. Terima kasih. Saya menambahkan karena di sini kebetulan saya di bagian edukasi atau signifikan pada waktu sekarang ini adalah di era pandemi saat ini itu kan banyak sekali siswa-siswa yang melakukan daring. Di sini banyak salah satu guru itu menginginkan anaknya untuk belajar edukasi terutama pembenihan dan juga menanam. Hampir setiap minggu di sini kami kedatangan tamu dari PAUD, TK hingga sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas untuk belajar edukasi di sini. Salah satunya menanam. Dan itu salah satu hanya di kebun ini yang menyediakan satu paket. Ada edukasinya, ada pelajarannya, juga ada cara menanam. Juga memang kita siapkan tempat edukasi seperti ini yang nantinya akan merambah ke tidak hanya pertanian, dan juga nanti akan ke peternakan. Baik Pak, terima kasih juga atas jawabannya. Silakan. Dan pertanyaan dari saya, apakah harapan Bapak sebagai pengelola untuk kedepannya dan upaya yang dilakukan untuk memajukan kebun mini ini? Terima kasih, pertanyaan yang sangat mengena apa yang kita lakukan ya. Kita berharap kebun mini ini nanti ke depan ini semakin bertambah, semakin bertambah. Maksud dari semakin bertambah dan bertambah di sini, salah satunya nanti banyak pembelajaran yang nanti bisa diinvestasikan
ke luar daerah. Karena salah satunya kebun ini adalah penunjang dasar. Cita-cita kita adalah penunjang dasar daripada perekonomian terdampak. Salah satu program-program yang ada di kita mungkin ada 14 item yang sekarang ada 7 item, itu nanti mungkin ke depan nanti bisa terlaksana. Dari 7 item ini nanti mungkin 1 atau 2 bulan lagi ini sudah mulai bisa berjalan, dan dampaknya mungkin akan sangat-sangat signifikan ke depan, bukan hanya untuk masyarakat Manggulakum, tapi kita berharap juga untuk masyarakat luar Manggulakum. Salah satunya program koperasi nanti yang bisa dijelaskan oleh Bu Jaro, ya, menyangkut tadi yang dijelaskan oleh Pak Jerry dan Pak Dikin, perihal tentang hubungan dengan masyarakat. Nah itu nanti ke depan ini pastinya akan kita lakukan lebih signifikan, lebih baik dan lebih terarah. Karena kita harapkan terus dan kita harapkan kebun ini semakin besar dan semakin besar. Kebun ini semakin baik dan semakin baik. Kebun ini mempunyai khasana baru yang di situ berdampak ke alam atau lingkungan atau ke masyarakat atau ke generasi penerus, semakin punya jiwa patriot dan jiwa besar, menjaga NKRI semakin berjaya. Satunya. Nah, untuk perihal ke depan lebih lanjut tentang progres kita yang harus kita lakukan, yang kita limpahkan ke Bu Jaro selaku penanggung jawab koperasi yang nanti banyak berhubungan dengan masyarakat terkait, ya, khususnya masyarakat Manggulakum yang di situ itu nanti akan tampung dalam koperasi lewat RT, lewat RW tadi yang dijelaskan Pak Heri, edukasinya yang dijelaskan Pak Dikin, ini untuk penambahan dan kami ke tentang progres koperasi. Salah satunya tadi ada pertanyaan yang membangun. Monggo bicara. Tentang koperasi kita akan masyarakat RKR-nya sehingga dari RT dan RW itu banyak yang bikin sehingga ibu-ibu rumah tangga yang tidak kerja di rumah bisa bikin kerupuk, rengginang atau apa saja, kue-kue dasar itu bisa kita beli di sini juga. Dan ibu juga bisa menghasilkan ya manfaat juga kan. Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih untuk Pak Gali, Pak Jerry, Bu Jaro, dan Pak Dikin karena sudah meluangkan waktunya untuk memberi pelajaran bagi siswa yang melihat dari YouTube. Baik, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus mengajarkan namanya di kebun ini. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kalian lihat kan sini ada banyak tanaman dan itu ada beberapa yang dijual, misalnya pepaya, jeruk, sama banyak lagi. Nah untuk harganya juga nggak mahal-mahal banget kok, misalnya 3.000 sampai 500. Terus untuk pembeli nggak cuma masyarakat sekitar aja, tapi masyarakat umum juga. Ya, tadi kami bertemu dengan pengelola kebun mini. Kami belajar tentang bagaimana cara mengelola kebun mini, harga dan jenis tumbuhan apa saja yang dijual, dan siapa saja konsumen yang dapat membeli. Belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Sampai jumpa.